Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat kepada asisten praktikum Kang Sandi dan Kang Ananda Putra Utomo. Di sini izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christina Indriani Simajuntak dengan NPM 2310631160020, dan di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil resum of final practical work saya di mana praktikum arsitektur sistem komputer. Baik, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai pengenalan sistem operasi komputer, yang kedua mengenai spesifikasi komputer, dan yang terakhir mengenai perangkat keras. Baik, untuk poin yang pertama terkait pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur semua aktivitas komputer, termasuk pengelolaan CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input ataupun output. Praktikum menunjukkan bahwa sistem operasi bekerja di balik layar untuk memastikan proses berjalan efisien dan sumber daya terdistribusi dengan optimal. Dalam praktiknya, mahasiswa menggunakan perintah sistem info dan mengakses task manager untuk melihat langsung peran sistem operasi dalam mengelola sistem. Dari pengamatan tersebut, mahasiswa memahami bahwa tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat digunakan dengan efektif oleh pengguna ataupun aplikasi. Poin yang kedua, jenis dan struktur sistem operasi. Praktikan dikenalkan pada jenis operasi sistem CLI, GUI, mobile, dan real-time OS. Pengamatan via terminal dan task manager membantu memahami struktur OS seperti kernel dan manajer proses atau memori. Contohnya melalui sistem info, praktikan melihat OS Windows 11 dengan kernel 64 bit menunjukkan struktur modern dari sistem yang digunakan. Selanjutnya, poin yang ketiga, manajemen proses dan memori. Hasil praktikum menunjukkan beberapa aplikasi seperti Spotify, yang dimana 29,5% dan Chrome, yaitu 15,5%. Menggunakan CPU tinggi, mengindikasikan manajemen proses aktif bekerja mengalokasikan sumber daya. Dari Task Manager, praktikan belajar bahwa proses berjalan dibedakan menjadi berdasarkan prioritas dan RAM dikelola agar tidak penuh dengan OS menangani swapping atau memindahkan proses ke memori virtual jika diperlukan. Baik, poin selanjutnya manajemen file dan tren OS. Walaupun pengelolaan file tidak dilakukan secara eksplisit dalam praktikum, OS yang digunakan yaitu Windows 11 mendukung file sistem modern seperti NTFS yang memungkinkan pengaturan hak akses, struktur direktori, dan keamanan data. Praktikan juga mencatat aplikasi startup yang menunjukkan bagaimana OS menangani proses otomatis saat booting. Tren terbaru sistem operasi seperti integrasi dengan cloud, dukungan IoT, dan keamanan tinggi juga dibahas secara teoritis. Praktikan mencatat bahwa beberapa fitur seperti Microsoft Copilot, OneDrive, dan software sinkronasi merupakan bentuk nyata dari tren modernisasi OS menuju platform berbasis AI dan cloud native. Kemudian spesifikasi komputer. Dengan menggunakan sistem info di terminal, praktikan berhasil membaca spesifikasi perangkat seperti versi OS, model sistem, dan tipe sistem. Hasil menunjukkan perangkat menggunakan Windows 11, Home Single Processor berbasis x64, dan sistem Asus VivoBook X515KA. Dari sini praktikan belajar bahwa mengetahui spesifikasi komputer sangat penting untuk menilai kemampuan perangkat menjalankan program tertentu, misalnya OS versi tertentu hanya kompatibel dengan arsitektur sistem tertentu dan RAM minimum diperlukan untuk software berat. Praktikum ini memberikan dasar penting untuk evaluasi perangkat. Selanjutnya, Task Manager dan aplikasi startup. Praktikan mengidentifikasi 10 aplikasi yang paling membebani CPU. Misalnya, Spotify menggunakan CPU tinggi karena sedang sinkronisasi lagu. Dari sisi startup, aplikasi seperti Canva, Notion, dan OneDrive aktif secara otomatis yang memengaruhi kecepatan booting, di mana praktikan belajar bahwa mengelola startup penting untuk performa sistem yang efisien. Selanjutnya, studi kasus. Pada praktikum modul 1, praktikan melakukan pengamatan terhadap aplikasi yang menggunakan sumber daya komputer secara signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Task Manager, aplikasi seperti Spotify dan Chrome termasuk dalam daftar penggunaan CPU tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem operasi harus bekerja ekstra dalam manajemen proses untuk memastikan tidak terjadi konflik antar aplikasi dan semua proses berjalan secara efisien.
Studi ini mengajarkan pentingnya pemahaman terhadap perilaku aplikasi dan dampaknya terhadap performa sistem. Misalnya aplikasi startup yang terlalu banyak aktif secara otomatis akan memperlambat waktu booting dan meningkatkan konsumsi RAM secara tidak efisien. Dari pengamatan ini, praktikan menyimpulkan bahwa kemampuan sistem operasi dalam mendistribusikan sumber daya sangat menentukan kinerja komputer dan pengguna harus proaktif mengelola aplikasi latar belakang untuk menjaga performa optimal. Baik, selanjutnya poin perangkat keras, di mana yang pertama pengenalan perangkat keras. Pada modul 2, praktikan membongkar unit PC dan mengidentifikasi komponen utama seperti CPU, RAM, motherboard, PSU, dan ROM. Spesifikasi teknis seperti suhu operasional maksimal dicatat, misalnya CPU dengan batas 100 derajat Celcius dan RAM dengan 85 derajat Celcius sebagai batas optimal. Pengamatan ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga suhu dan kompatibilitas antar komponen. Praktikum membuktikan bahwa semua perangkat bekerja sebagai satu sistem dan kerusakan pada satu bagian dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan komputer. Perakitan dan studi kasus. Praktikan merakit kembali komponen komputer sesuai prosedur, memasang RAM ke slot, menghubungkan kabel PSU dan data, lalu menutup casing. Kegiatan ini membiasakan mahasiswa bekerja teliti dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan teknis. Dalam studi kasus, ditemukan sistem tidak menyala karena RAM tidak terpasang sempurna, CPU tidak dikenali BIOS, atau USD NVMe tidak terdeteksi. Analisis ini menunjukkan bahwa teknik perakitan yang benar sangat penting dan troubleshooting hanya efektif bila urutan pemasangan diikuti dengan tepat. Berikut dokumentasi perangkat keras di mana ada hardware yang sudah dibongkar dari PC-nya. Kesimpulan dari hasil praktikum ini, yang pertama, praktikan memahami peran sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer, di mana melalui observasi menggunakan terminal dan task manager, praktikan menyaksikan secara langsung bagaimana OS mendistribusikan beban kerja CPU, RAM, dan menyusun proses startup. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa sistem operasi adalah pengatur utama yang menjembatani perangkat keras dengan aplikasi pengguna. Poin yang kedua, praktikan mampu membaca dan menganalisis spesifikasi perangkat komputer secara langsung, di mana dengan perintah sistem info, praktikan mempelajari struktur sistem seperti jenis prosesor, arsitektur sistem, versi Windows, hingga identifikasi komponen penting dari sistem yang digunakan. Ini memberi bekal penting untuk memahami batas teknis dan kemampuan komputer yang digunakan. Poin yang ketiga, praktikan memperoleh keterampilan merakit, membongkar, dan mengidentifikasi perangkat keras. Praktikan membongkar unit PC, mencatat spesifikasi teknis, memahami fungsi komponen CPU, RAM, PSU, motherboard, dan merakit ulang perangkat. Langkah ini memperkuat pemahaman teknis dan meningkatkan ketelitian praktikan dalam proses instalisasi perangkat. Ya, poin yang keempat, praktikan mampu melakukan evaluasi performa sistem melalui pengamatan proses dan aplikasi. Dengan melihat proses yang berjalan dan penggunaan CPU atau memori oleh aplikasi seperti Chrome dan Spotify atau yang lainnya, praktikan dapat menganalisis dampak performa dari aktivitas sistem. Pengetahuan ini sangat penting dalam melakukan optimalisasi sistem dan deteksi permasalahan teknis. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.